Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana pada video-video kita sebelumnya, ada ramai pembahasan perihal pelarangan ibadah Natal, pelarangan gereja hingga aktivitas keagamaan umat Kristen manakala sedang beribadah, juga ada yang bahkan dibubarkan, dan ini sudah kesekian kali terjadi dan nampaknya terus saja terulang. Nah, karena teman-teman sekalian, seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen dalam video berikut ini, mari sama-sama kita simak terlebih dahulu ya. Pak, sekarang saya mohon orang di dalam mohon keluarkan supaya jangan tidak terjadi apa-apa. Oh, itu kan. Saya mohon sama Bapak, keluarkan orang yang di dalam. Nanti orang lebih banyak lagi yang datang, kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang terjadi kalau sudah banyak orang. Saya mohon Pak, saya mohon sama Bapak. Pak, tolong Pak, jangan 20 menit berlalu. Saya minta ini kesepakatan ya Pak Budi ya. Ya, jangan nanti Bapak intimidasi sama polisi sama warga. Lihat teman-teman ya. Entah apa yang membuat mereka merasa tidak sejahtera. Oke teman-teman, seperti yang sudah kita dengarkan ya, ini hanya beberapa contoh saja sebenarnya mengenai sudah kesekian kali terjadi pelarangan pembubaran ibadah, bahkan juga penolakan gereja. Karena beberapa hari belakangan ini teman-teman, kalau teman-teman ada ikuti video-video kita sebelumnya, itu kan dalam beberapa postingan yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya, beliau kembali membahas bahkan juga perihal pelarangan ibadah Natal yang berlangsung pada sekitar 2 minggu lebih yang lalu ya. Ada saudara-saudara kita yang sudah kesekian lama mempersiapkan ibadah Natal, tetapi kemudian pada hari hanya mereka tidak bisa ibadah di tempat yang sudah mereka persiapkan sebelumnya, karena lagi-lagi ada kelompok yang mengatasnamakan adalah kelompok warga yang kemudian menyatakan ketidaksetujuan ataupun mereka tidak mau bila mana saudara-saudara kita yang beragama Kristen melaksanakan ibadah Natal pada tempat tersebut. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah menonton ataupun belum bisa melihat di video kita sebelumnya. Tapi teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua, disinilah sebenarnya penting sekali ya. Lagi-lagi saya mau ingatkan, mau sampaikan kepada para pemimpin gereja ya, kesampingkan dulu denominasi kita masing-masing. Ingatlah senantiasa bahwa sebagaimana diajarkan oleh Alkitab, bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus dengan masing-masing keunikannya, dengan masing-masing fungsinya. Tetapi tetaplah kita adalah satu di dalam Tuhan Yesus. Karena itu siapapun, gereja manapun yang mengalami tindakan intoleransi yang sudah kesekian kali kita lihat ini ya, sering sekali disampaikan oleh Mas Ade Armando, kemudian Mas Permadi Arya, Bang Denny Siregar, juga beberapa pegiat media sosial lainnya yang kerap kali berada di posisi terdepan untuk membela, menyuarakan hak-hak warga negara yang beragama Kristen yang mengalami tindakan intoleransi. Nah, seharusnya para pemimpin gereja ini harus lebih bertekad, harus lebih berkomitmen, harus lebih bersatu untuk sama-sama ini diperjuangkan. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, mungkin saya terbatas mendapatkan informasi ya, tetapi sejauh ini dan sepengetahuan saya, belum pernah saya melihat organisasi gereja itu secara lantang dan tegas mengutuk, mengecam, juga memperjuangkan ya perihal ibadah yang dilarang, perihal gereja yang dilarang, perihal ibadah yang kemudian dibubarkan. Ya, kalau memang hanya sekedar menyampaikan pernyataan, mengecam, tetapi tidak ada tindakan lanjut ya, saya beberapa kali lihat teman-teman. Tetapi upaya-upaya ya tindak lanjut dari tindakan-tindakan intoleransi ini sebenarnya yang lebih penting. Nah, saya secara pribadi sangat mengagumi beberapa figur itu seperti Mas Permadi Arya, juga Bang Denny Siregar, juga Mas Ade Armando, dan beberapa pegiat media sosial lainnya. Mereka ini orang-orang non-Kristen tetapi punya kepedulian yang luar biasa ya, punya kepedulian yang sangat baik perihal kebebasan beragama di bangsa kita di Indonesia. Teman-teman ya, ini yang mengalami hal-hal intoleransi ini adalah saudara-saudari kita yang beragama Kristen. Pertanyaannya ya, mungkin teman-teman juga di sini ada yang mungkin ya yang pernah mengalami, silahkan disampaikan di kolom komentar. Pertanyaannya, adakah para pemimpin gereja kita manakala kemudian ada intoleransi
Bisakah mereka dihubungi? Bisakah mereka dikontak? Dan bisakah kemudian mereka hadir di lapangan, memberikan solusi, memberikan jawaban, dan membela warga gereja yang hak-haknya dipersekusi oleh kelompok-kelompok orang ini? Yang tidak bisa diabaikan bahwa manakala mereka melakukan itu, kita tahu ya identitas agama apa yang mereka bawa. Kita tahu penganut agama apa mereka. Ya. Memang tidak semua teman-teman dan Bapak Ibu sekalian ya. Karena beberapa saudara yang sering sekali memperjuangkan, membela hak-hak saudara-saudara kita yang beragama Kristen itu, tidak semua adalah beragama Kristen. Ada yang non-Kristen yang benar-benar hatinya baik, yang benar-benar hatinya peduli terhadap keberagaman yang ada ini. Tetapi dalam situasi yang seperti ini teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, tidak cukup bila mereka saja yang bersuara. Mesti ada inisiatif ya. Saya beberapa kali sampaikan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian ya, ayo para pemimpin gereja. Kenapa saya sering sekali sampaikan ini? Karena sejauh ini saya itu belum melihat ya organisasi gereja, para pemimpin gereja, organisasi-organisasi Kristen itu bersatu padu menyuarakan perihal ini. Ada yang menyuarakan, tapi sepertinya jalan masing-masing ya. Sepertinya ya sendiri-sendiri. Bagaimanalah kekuatan kita kalau kemudian sendiri-sendiri? Ibarat lidi ya teman-teman ya, kalau hanya satu batang nggak bisa dipakai untuk menyapu, tapi kalau kemudian dikumpulkan ya itu bisa dipakai untuk menyapu. Nah demikian pula kekuatan ya organisasi-organisasi Kristen ini bila bersatu padu menyampaikan hal-hal yang selama ini dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen, berbagai macam tindakan intoleransi itu. Mungkin dalam penyampaiannya akan ada pergumulan, ya, akan ada hambatan, ya tetapi kan kita nggak boleh berhenti, kita nggak boleh menyerah. Kalau saudara kita yang seperti Mas Permadi ini tidak menyerah perihal memperjuangkan kebebasan beragama, kebebasan ya beribadah, harusnya kita jauh lebih punya semangat perihal ini. Jadi lagi-lagi saya mau ingatkan dan mau sampaikan kepada para pemimpin gereja, mohon untuk turun tangan. Video yang kita tonton sama-sama tadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini hanya salah satu contoh saja perihal intoleransi yang pernah dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Itu hanya salah satu contoh. Masih banyak lagi peristiwa, kejadian, pembubaran ibadah, pelarangan ibadah, demo, penolakan gereja, pelarangan gereja, dan segala macamnya. Bahkan juga pelarangan pendirian sekolah Kristen. Ini sudah terjadi dan bukan hanya satu kali. Bahkan lebih mirisnya lagi, pelarangan pembubaran ibadah ini juga pernah dilakukan oleh orang-orang yang sudah statusnya adalah ASN, yang mana semestinya mereka-mereka ini harus berada di posisi terdepan untuk memperjuangkan kebebasan beragama, untuk memberikan keteladanan, memberikan contoh perihal menghormati satu sama lain yang berbeda keyakinan, berbeda agama. Tetapi justru dalam beberapa kasus itu Bapak Ibu, mereka menjadi pelaku intoleransi. Dalam situasi seperti ini, pertama, ini situasi yang sangat mendesak sekali untuk diberikan solusi dan juga tindakan pencegahan dari pemerintah. Yang kedua, situasi ini juga mendesak kita orang-orang yang beragama Kristen untuk bersatu padu membela dan menyuarakan agar di masa mendatang itu tidak boleh lagi terjadi. Cukuplah yang sudah berlalu, jangan lagi terulang. Ini yang penting teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Tapi pertanyaannya, di manakah para pemimpin gereja? Di manakah para pemimpin organisasi Kristen? Apakah mereka peduli perihal ini? Apakah mereka peduli perihal yang dialami oleh warga jemaat? Teman-teman silakan sampaikan tanggapan jawabannya pada kolom komentar yang sudah tersedia. Tapi hal-hal intoleransi ini haruslah terus untuk kita sama-sama menyuarakannya.